Halo, kali ini kita akan ngebahas manajemen keuangan untuk pertemuan ke 14 ya teman-teman. Nah, kali ini materi kita itu mengenai manajemen risiko perusahaan atau corporate risk management. Nah, ini tuh di buku Tidman itu ada pada chapter ke-20 teman-teman. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Nah, di slide ini kita akan ngebahas beberapa materi tentang type stack corporate, managing, gitu kan. Di sini ada teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat nanti di slide-nya. Nah, di sini tuh tujuan pembelajaran juga mungkin sudah dijelaskan, jadi kita langsung masuk ke materi intinya aja. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang 5 langkah proses manajemen risiko perusahaan. Nah, di sini tuh 5 langkah manajemen risiko perusahaan itu ada mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko utama perusahaan. Nah, artinya ketika kita mendirikan sebuah perusahaan gitu kan, kita kan pasti memiliki risiko gitu kan. Contoh, seandainya kita bergerak misalnya di bidang kayak pembuatan ban, perusahaan ban. Ya, jadi bisa aja kan resikonya itu kebakaran gitu kan. Itu kan salah satu bentuk resiko yang terjadi gitu kan yang ada di perusahaan, atau masalah risiko keuangan gitu kan, atau resiko sumber daya gitu kan, itu juga salah satu termasuk resiko yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua adalah menentukan mana jenis resiko yang harus diterima dan yang mana harus dialihkan. Nah, artinya setiap resiko itu tuh kan ada yang bisa kita terima, artinya dia itu bisa kita kita lalui gitu. Jadi artinya misalnya kalau kita contohin, kita kayak kuliah di suatu universitas gitu kan, ya kita harus siap gitu kan, harus siap, belajar, harus siap nggak tidur, maksudnya jam tidur berkurang, jam main berkurang gitu kan. Itu kan salah satu yang bisa kita terima gitu kan, harus diterima. Dan kalau misalnya yang dialihkan, misalnya kalau resiko kita kayak entah kecelakaan gitu kan, itu kan bisa kita alihkan, kita bisa, resiko kita itu kita kurangin gitu. Baru yang ketiga itu menentukan berapa banyak resiko yang dapat ditanggung. Nah, artinya ya ini sama seperti yang nomor 2 tadi, dan kita pilih-pilih nih yang mana yang bakal kita terima, sehingga yang kita terima itu kita tanggung, begitu juga dengan yang harus dialihkan. Kalau dialihkan berarti kan harus ada misalnya biaya juga yang harus ditanggung gitu kan. Baru yang keempat adalah menyatukan resiko ke dalam seluruh keputusan dan proses perusahaan. Artinya setelah kita menentukan jenis resiko mana gitu kan, ya kita harus juga buat keputusannya gitu. Kan nggak make sense aja gitu kan ketika kita buat apa aja nih resikonya, tapi kita nggak tahu bagaimana keputusannya gitu kan. Dan yang terakhir adalah memonitor dan mengelola. Jadi setelah kita ambil resikonya apa, yang harus kita ambil keputusannya gitu kan, ya udah kita lakukan pengelolaan agar gimana resikonya itu dapat berkurang, seperti itu. Nah, yang di sini ada mengidentifikasi resiko-resiko dalam berkaitan untuk memahami faktor-faktor yang memicu volatilitas arus kas perusahaan. Ini kan tuh kita lihat di sini ada contoh demand risk, commodity risk gitu kan. Nah, untuk demand risk itu kayak fluktuasi permintaan barang dan jasa, commodity risk itu terkait dengan fluktuasi bahan baku gitu kan. Baru country risk itu berkaitan dengan kerusuhan politik, intervensi pemerintah, operational risk itu terkait dengan naiknya biaya personal, dan foreign exchange risk itu terkait dengan fluktuasi kurs. Artinya, kadang kan ini kan salah satu bentuk resiko yang sering terjadi di suatu perusahaan. Artinya contohnya kayak demand risk ini. Kadang kan kalau namanya perusahaan, dia berarti pelakunya sebagai produsen. Nah, artinya ketika permintaannya itu lesu, gitu kan, ya produsen resikonya apa? Berarti kan dia penjualannya rendah gitu kan. Jadi karena demand-nya gitu, resiko permintaannya. Dan ini manajemen risiko secara umum berfokus pada pengelolaan faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan volatilitas arus kas perusahaan. Nah, baru kita menentukan mana jenis risiko yang harus diterima dan mana yang harus dialihkan gitu kan.
Di sini tuh contohnya perusahaan eksplorasi dan pengelolaan minyak dan gas secara historis memilih untuk menanggung risiko fluktuasi harga minyak dan gas. Oleh karena itu, beberapa perusahaan telah memilih untuk secara aktif mengelola risiko. Nah, artinya di sini itu kan kadang kalau kita terkait dengan perusahaan eksplorasi dan pengelolaan minyak dan gas gitu kan ada kadang kalau kita kaitkan juga ke materi POM itu kan ada kayak misalnya risiko. Misalnya kita tuh nggak bakal kalau apa namanya, misalnya kayak kita tuh nggak menemukan tambang minyak gitu kan, ya berarti nanti resiko terkait biayanya itu kita nanggung. Tapi ketika kita apa namanya, menemukan tambang emas, berarti nanti tambang minyak gitu kan, kita akan memberitahu ke pemerintah, nanti pemerintah mengganti biaya terkait, seperti itu teman-teman. Jadi kan bisa dialihkan gitu. Dari di sini tuh menentukan berapa banyak resiko yang dapat ditanggung. Jadi kita kayak exchange cost sama benefitnya gitu kan. Artinya apa namanya, kita lihat dulu berapa sih kita kalau kita melakukan apa namanya, menanggung sendiri gitu resikonya atau mengalihkannya gitu kan. Kalau misalnya ketika kita mengalihkan risiko gitu kan, mengalihkan risiko ke pihak lain, pihak ketiga, nah di situ kita lihat benefitnya lebih gede gitu kan, berarti kita ambil gitu. Tapi ketika kita mengalihkan risiko itu ke pihak lain tapi cost-nya malah gede, benefitnya kecil, kita nggak boleh ambil. Karena nah ini kan namanya perusahaan, pasti hitung-hitungannya adalah keuntungan gitu ya, benefit. Nah, di sini tuh menyatukan resiko ke dalam seluruh keputusan dan proses perusahaan. Nah, perusahaan harus mengimplementasikan suatu sistem untuk mengendalikan terbukanya risiko. Nah, di sini tuh dikatakan untuk resiko-resiko yang akan dialihkan, perusahaan harus menentukan suatu alat yang tepat untuk mengalihkan risiko seperti polis asuransi. Nah, seperti ini. Jadi, di sini itu tuh kita ambilnya itu kayak sudah menentukan resiko mana yang harus diambil gitu kan, dari mana yang harus dialihkan. Nah, untuk resiko yang dialihkan kita ambil salah satunya melalui asuransi gitu kan. Nah, seandainya terjadi sesuatu gitu kan, ya nanti perusahaan bisa mengambil gitu. Jadi kayak kita kan asuransi ini kan tipikalnya kayak membayar itu preminya setiap bulan sekian gitu kan, kayak BPJS misalnya gitu. Nah, tapi dan ketika terjadi sesuatu hal yang terjadi kecelakaan gitu kan, kita bisa kita itu sudah di cover nanti sama asuransi dari BPJS itu. Nah, jenis terakhir adalah memonitor dan mengelola risiko yang ditanggung perusahaan. Nah, sistem pengawasan yang efektif memastikan bahwa keputusan sehari-hari perusahaan bersifat konsisten dan profil risiko yang telah dipilih. Oke. Itu untuk subbab pertamanya. Subbab keduanya adalah mengelola risiko dengan kontrak asuransi. Nah, di sini tadi kita kan udah bahas kan, salah satu itunya adalah dengan polis asuransi. Nah, jadi di asuransi ini tuh akan kita bahas lagi lebih detailnya. Mengelola risiko dengan kontrak asuransi. Asuransi di sini tuh adalah suatu metode pengalihan. Jadi kan namanya asuransi, kan tadi kita kayak pihak kita misalnya si A ini biasanya ngebayar premi asuransi ke pihak ketiga. Sebut aja dia pihak ketiganya adalah BPJS, misalnya seperti itu. Nah, jadi kan di sini kan suatu bentuk pengalihan risiko terhadap dirinya. Seandainya dia misalnya kecelakaan. Jadi kan itu bisa suatu saat ketika dia mengalaminya, dia dapat ya mendapat keuntungan dari asuransi ini. Jadi dia misalnya biayanya bisa tercover gitu ya. Nah, tapi di sini harus ada trade off. Jadi kita memilih gitu kan antara biaya premi dengan keuntungan. Kita lihat dulu nih. Misalnya kalau kita bayar preminya itu gede banget gitu kan, tapi kita lihat nih, kita kayak seakan-akan kita selalu sehat gitu. Ya positive thinking-nya kita akan misalnya sehat gitu kan. Ya kan cukup risk gitu, cukup beresiko gitu. Maksudnya ya kali kita mau gitu kan. Tapi kecuali misalnya tadi kayak kita sudah agak lumayan berumur gitu ya teman-teman, ya mungkin kita bisa ambil gitu kan ya. Namanya juga jaminan hari itu, maksudnya kayak sebagai jaminan kita di masa depan gitu ya. Oke, jadi kita lihat dulu nih, cross check dulu nih, kita bagaimana. Kayak kita dari concern kan juga kita cek nih, bagaimana dianya gitu kan, bisa dicek gitu kan. Bakal berapa umurnya meninggal gitu kan, berapa dia akan lama bekerja gitu-gitu kan, ada dihitung sama pihak yang menghitungnya gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah mengelola risiko dengan melakukan lindung nilai hedging.
Nah, ini tuh sering banget yang dilakukan oleh kayak perusahaan. Jadi kan sekarang tuh lingkup perusahaannya itu tuh udah gede banget ya. Jadi udah nggak apa namanya, tidak di satu negara aja. Jadi dia udah kadang kayak berlintas negara gitu kan. Jadi ada kayak lindung nilai gitu juga kan, atau bisa aja sih satu negara juga bisa melakukan kontrak ini seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya kontrak serah atau forward contract. Nah, di mana sih nilai suatu kontrak, di mana suatu harga disepakati hari ini untuk aset yang akan dijual atau dibeli di masa yang akan datang. Nah, di sini itu artinya kayaknya kita untuk melindungi aset kita. Jadi kita beli sekarang gitu kan, tapi eh maaf, harganya kita pakai harga yang disepakati sekarang gitu kan. Tapi kita akan melakukannya kegiatan jual belinya itu di masa yang akan datang. Jadi kayak kita membuat kontrak sekarang tapi eksekusinya nanti dia akan datang. Nah, kan harga telah di lock dikunci hari ini, maka resiko terjadi di masa depan berupa fluktuasi dapat dieliminasi. Nah, artinya di sini tuh kan kita bisa lihat ya, kadang kan kita situasi harga itu kan relatif nggak menentu ya, fluktuasinya itu relatif nggak menentu. Jadi kita harus bisa memperhatikannya gitu kan, salah satunya dengan cara ya membuat kontrak seperti ini teman-teman gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin ini contohnya aja dulu teman-teman. Nah, ini misalnya, kayak jika Anda sedang merencanakan untuk membeli 1 juta euro dalam waktu 6 bulan, maka dapat Anda bernegosiasi dengan menggunakan kurs euro hari ini. Misalnya hari ini kurs euro itu 1,35, gitu kan. Nah, jadi dia tuh kan sepakatannya itu harganya yang dipakai itu adalah harga yang sekarang ini, gitu kan, harga yang 1,35 dalam 6 bulan. Tapi kan misalnya kayaknya dia belinya bulan Juni. Nah, harga Juni itu 1 euro itu 1,35. Nah, kita nggak tahu kan harga di 1 Desember itu berapa, kan gitu ya. Nah, jadi kita pakai, karena kita udah melakukan kontrak ini, apa namanya, hedging melalui forward contract gitu ya, otomatis kita pakai harga yang seperti ini. Dan makanya berkewajiban untuk mendapatkan 1 juta euro adalah 1,35 per euro atau 1,35 juta. Jadi dia untuk merencanakan untuk membeli 1 juta euro harus mengeluarkan uang sebesar 1,35 gitu ya. Jadi ibaratnya kita melakukan suatu transaksi di mana yang kita pakai itu harga saat ini untuk transaksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke. Nah, kayak di sini teman-teman. Di sini itu kita bisa lihat mengelola risiko dengan melakukan lindung nilai melalui kontrak serah. Nah, di sini itu dibilang katanya tabel berikut menunjukkan potensi skenario masa datang dan risiko terlibat bahwa kontrak serah membantu mengurangi risiko. Nah, mungkin sebentar ya teman, kita jeda, nanti kita sambung ke video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman.